Hai Sobat Pintar, selamat datang di fitur AP Live. Bertemu lagi dengan saya Kak Korin, yaitu tutor bahasa Inggris kalian. Nah, Sobat Pintar, di video ini, di episode kali ini, kita akan membahas salah satu teks yang biasanya keluar di ujian nasional, yaitu recount text. Nah, sebelum kita mulai ke pembahasannya, jangan lupa ya, like, comment, dan subscribe channel YouTube Aku Pintar. Nah, Sobat Pintar, di video kali ini, seperti saya sebutkan sebelumnya, kakak akan membahas tentang recount text. Sebelum itu, ayo siapkan catatan dan alat tulis kalian ya. Jadi kalian bisa langsung catat materi dan juga pembahasan serta vocabulary atau kosakata yang kalian dapatkan dalam video ini. Selama menonton video ini, kalian bisa secara langsung menjawab beberapa pertanyaan sebelum kita bahas bersama dan juga komen di bawah kalau misalkan ada penjelasan yang masih kalian bingungkan. Oke? Kalian juga jangan lupa ya, ajak teman kalian untuk menonton AP Live bersama-sama. Nah, Sobat Pintar, di sini ada teks naskah ujian nasional tahun 2017 dan 2018. Dalam waktu 30 detik, kalian coba kerjakan soal yang berikut ini ya. Pertanyaannya, what is the writer's intention to write the text? Nah, Sobat Pintar, tadi gimana hasil kalian menjawab pertanyaan ini? Benar atau salah? Yuk kita bahas bersama. Nah, di sini kita membaca pertanyaannya terlebih dahulu ya. Di nomor ini pertanyaannya itu, what is the writer's intention to write the text? Jadi kita harus menemukan keyword dari pertanyaannya itu apa? Apa sih yang ditanyakan seperti itu? Di sini, apa sih writer's intention? Itu adalah maksud atau tujuan dari penulisnya menulis teks tersebut. Nah, kakak tulis di sini ya, intention itu adalah maksud atau tujuannya. Nah, biasanya di ujian nasional, di naskah-naskah ujian nasional, penggunaannya kalau nggak pakai kata intention, itu juga biasanya menggunakan kata seperti purpose. Nah, itu yang ditanyakan sama tujuannya itu apa, maksudnya itu apa dari teks tersebut. Nah, setelah kalian membaca teks, maksudnya membaca pertanyaannya, kan kalian sudah tahu nih yang ditanyakan apa. Jadi kita harus menemukan tujuan si penulisnya. Nah, setelah itu kita menganalisa teksnya. Nah, di sini kita ke teksnya. Di kalimat pertama dalam teks kita baca dulu ya. Here is my unforgettable experience. Jadi di sini ini loh, di sini my ada penggunaan experience, pengalaman yang tidak terlupakan, pengalamanku yang tidak terlupakan. Kakak garis bawah ya, my unforgettable experience. Oh, berarti di sini teksnya itu membahas tentang experience atau pengalaman pribadi, personal experience. Nah, itu yang ciri-ciri pertama, personal experience. Sekarang kita coba baca di kalimat selanjutnya. One day I joined a storytelling contest. Oke, suatu hari aku mengikuti a contest atau perlombaan storytelling, bercerita. Nah, di sini ada penggunaan ed. Nah, penggunaan ed itu adalah identifikasi dari adanya penggunaan past tense. Ed itu past tense atau yang digunakan adalah verb 2. Nah, Sobat Pintar, kalau misalkan teksnya itu tadi ciri-cirinya itu menceritakan tentang personal experience atau pengalaman pribadi dan juga menggunakan ed atau past tense atau verb 2-nya, berarti teks tersebut bisa kita sebut sebagai recount text. Nah, recount text sendiri itu, Sobat Pintar, biasanya ciri-cirinya tujuannya adalah to retell atau menceritakan kembali, seperti itu. Nah, di sini kita nggak cukup mengetahui
kalau misalkan teksnya itu recount teks saja atau retell untuk menceritakan kembali, tapi kita harus tahu spesifik apa sih yang diceritakan kembali oleh si penulis, seperti itu. Nah, tadi kita sudah di kalimat kedua, sekarang kita pindah di kalimat ketiga. Kalimat ketiga itu, 2 of my friends and I had been chosen to take part in the final round at the district level. Jadi, 2 temanku dan aku itu had been chosen, terpilih untuk mengambil bagian di final round, jadi ronde finalnya, seperti itu. I was very happy and eager to win the competition. Saya merasa sangat senang, penulisnya itu merasa sangat senang dan juga ada keinginan untuk memenangkan kompetisinya. Nah, di paragraf pertama kita baru menemukan kalau misalkan personal experience-nya atau pengalaman pribadinya adalah mengikuti storytelling contest, dan juga di situ dia memiliki keinginan untuk memenangkan kompetisinya, seperti itu. Nah, sekarang kita pindah ke paragraf keduanya. Di paragraf kedua, for my preparation, I had to memorize and understand the story well. Untuk persiapanku, I had to memorize, aku harus mengingat dan memahami ceritanya itu dengan baik. Well, itu dengan baik. My teacher guided and taught me pronunciation, facial expressions, and gestures. Jadi, my teacher, guruku itu mengarahkan dan mengajarkanku pronunciation atau pelafalan. Yang kedua, facial expression atau ekspresi muka, mimik wajah, mimik wajah si penulis, dan juga gesture atau gerak tubuhnya juga. One day before performing, my friends and I were busy to prepare the props and costumes for the competition. Suatu hari sebelum pertunjukannya nih, sebelum hari hanya, temanku dan aku itu sibuk, busy untuk mempersiapkan propertinya, juga kostumnya untuk perlombaannya. Thing that made me sad was my teacher had beautiful costumes and luxurious props. Yang membuat si penulisnya sedih itu adalah gurunya itu malah punya kostum yang cantik, juga properti yang sebenarnya itu sudah bagus, seperti itu. Properti yang mewah. Although I just wore simple ones, I performed my best to win the competition. Meskipun aku menggunakan pakaian-pakaian yang simple, nah di penulisnya itu perform my best. Jadi menampilkan sesuatu yang paling baik dari dia, menampilkan yang terbaik dari dia untuk memenangkan kompetisinya, seperti itu. Nah, di paragraf kedua ini kita sudah mendapatkan kunci atau prediksi untuk menjawab soal yang ini dengan pertanyaan, what is the writer's intention to write the text? Oke. Nah, di sini kita coba lihat di opsi jawabannya satu persatu. Yang A, to tell his achievement. Jadi di sini untuk menceritakan his achievement, atau di sini achievement itu adalah pencapaiannya. Oke. Nah, tadi kan tentang pengalaman mengikuti dan pencapaiannya. Jadi di sini untuk yang opsi yang A itu bisa kita simpan terlebih dahulu. Sekarang opsi yang B, to win the competition. Jadi kalau kita memilih opsi yang B, itu maksudnya adalah maksud penulis menulis ceritanya itu adalah untuk memenangkan kompetisi. Nah, maksudnya penulis untuk menulis ceritanya itu bukan untuk memenangkan kompetisi, tapi untuk menceritakan kembali bahwa dia memenangkan kompetisi, seperti itu. Jadi bukan hanya untuk to win the competition, tapi to retell kalau misalkan penulisnya itu memenangkan kompetisinya atau tidak. Jadi untuk jawaban B itu kurang tepat, jadi kita coret. Nah, sekarang jawaban yang C, to describe his feeling to the teacher, untuk menggambarkan perasaannya terhadap gurunya. Nah, di sini kan tadi kan dia merasa sedih kan, kalau misalnya di dalam teks di kalimat yang ini. Nah, dia merasakan sedih kan, tapi hati-hati jangan terjebak dengan opsi jawaban yang ini, karena tujuan untuk penulisnya itu adalah bukan to describe atau menggambarkan, tapi to retell, seperti tadi. Kalau misalnya recount itu dia tuh to retell atau to tell as experience. Jadi untuk jawaban opsi yang C itu bukan jawaban yang tepat. Jadi kita coret ya.
Nah, sekarang opsi yang D. Opsi yang D itu penggunaan verbnya adalah to show his disappointment to teacher. Untuk menunjukkan kekecewaannya terhadap gurunya, seperti itu. Nah, tadi kata kuncinya untuk recount adalah to tell ya. Jadi untuk to show, untuk menunjukkan itu bukan kata kerja yang tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi untuk jawaban yang D itu jawaban yang kurang tepat. Jadi kita coret terlebih dahulu. Nah, sekarang jawaban yang I. To tell his expectation to be the winner. Untuk menceritakan ekspektasinya atau keinginannya untuk menjadi seorang pemenang. Seperti itu. Di sini kan sama-sama ada to tell ya. Akan tetapi untuk opsi yang I ini juga bisa menjebak. Ini kan to tell his expectation. Tapi dalam teks tidak hanya berhenti di menceritakan ekspektasinya, juga penulis juga menceritakan bagaimana dia mempersiapkan performnya, bagaimana dia itu mempersiapkan kostum dan juga propertinya, bagaimana si penulis itu merasa sedih seperti itu. Jadi penulis juga menceritakan proses keseluruhannya, tidak hanya berhenti di ekspektasi dia untuk menjadi pemenang. Jadi untuk jawaban yang I itu jawaban yang kurang tepat. Nah, untuk pertanyaan what is the writer's intention to write the text, tadi ada opsi jawaban yang sudah kita simpan terlebih dahulu, yaitu opsi jawaban yang A. Jadi untuk pertanyaan ini jawabannya adalah A, to tell his achievement. Achievement apa? Experience-nya untuk memenangkan storytelling contest. Nah, gitu Sobat Pintar untuk pembahasan yang nomor ini. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, Sobat Pintar, di sini ada soal berikutnya untuk teks yang sama nih. Nah, dalam waktu 30 detik, kalian coba kerjakan dulu ya. Pertanyaannya, why did the writer feel sad before the competition? Nah, bagaimana Sobat Pintar? Hasil kalian mengerjakan yang soal ini, benar apa salah? Sekarang kita bahas bersama ya. Nah, ini di pertanyaannya adalah, why did the writer feel sad before the competition? Why di sini adalah mengapa. Mengapa sih penulisnya itu merasa sedih sebelum kompetisinya tadi, sebelum hari hanya tuh. Nah, tadi kita setelah membaca di paragraf kedua, kita menemukan nih kalau misalnya ada kata kunci sad-nya itu ada di sebelah nih, thing that make me sad. Di sini sad. Kata kuncinya di sini. Jadi kita baca di area sebelah sini aja di dalam paragrafnya, di dalam teksnya. Thing that made me sad was my teacher had beautiful costumes and luxurious props, although I just wore simple ones. Jadi yang membuat si penulisnya sedih itu karena gurunya itu ternyata punya kostum yang bagus, yang cantik, seperti itu. Dan juga properti yang mewah, properti yang bagus untuk ditampilkan. Nah, akan tetapi dia malah menggunakan I just wore the simple ones. Si penulis ini malah menggunakan pakaian yang sangat simple, seperti itu. Itulah yang membuat si penulisnya merasa sedih. Nah, sekarang kita cocokkan di opsi jawabannya satu persatu. Sekarang di opsi yang A, itu she had no luxurious gown. Dia tidak mempunyai, had no itu tidak mempunyai luxurious gown. Gown itu maksudnya adalah gaun atau kostumnya. Oke, jadi untuk yang A, bukan karena dia tidak memiliki gaun yang cantik atau gaun yang mewah, akan tetapi merasa kalau misalkan dia itu punya baju yang simple, tapi ternyata gurunya ini punya kostum yang bagus, seperti itu. Jadi untuk yang A, jawabannya itu bukan pilihan jawaban yang tepat yang bisa kita pilih. Nah, sekarang yang B, her teacher really cares about her. Apakah seperti itu? Tadi kan ada my teacher guided me, seperti itu.
gurunya ini sebenarnya sudah mengarahkan dia, sudah mengajarkan dia, akan tetapi untuk perihal kostum dan properti dia merasa kecewa karena gurunya ini malah memiliki yang lebih bagus daripada dia. Jadi untuk jawaban yang B ini, her teacher really cares, ini jawaban pilihan opsi yang kurang tepat. Jadi untuk jawaban yang B ini bukan yang bisa kita pilih, jadi kita coret. Oke? Nah sekarang kita di opsi yang C. Opsi yang C ini, her teacher was not fair to her. Jadi gurunya ini gak fair. Sini, fair itu maksudnya gak adil terhadap dia, seperti itu. Jadi untuk jawabannya C kan tadi merasa kecewa kan ya, merasa sedih karena tadi gurunya punya yang bagus tapi dia kan makanya malah yang simple walaupun dia berusaha untuk menampilkan yang terbaik. I perform my best, seperti itu. Untuk yang C jawabannya di tim bisa kita simpan terlebih dahulu karena si penulis merasa kurang adil terhadap dia, seperti itu. Gurunya ini kurang adil terhadap si penulis. Jadi untuk jawaban yang C bisa kita simpan terlebih dahulu. Sekarang untuk opsi yang D. Opsi yang D ini, her friends did not support her. Nah, tadi dalam teks tidak ada kalimat yang mengatakan bahwa her friends itu tidak mendukung dia atau did not support her. Jadi untuk jawaban D ini tidak ada di dalam teks. Jadi untuk jawaban D ini bisa kita coret terlebih dahulu karena termasuk jawaban yang kurang tepat yang tidak bisa kita pilih. Sekarang di jawaban yang E. She only had a very simple dress. Nah ini untuk jawaban yang ini maknanya sama aja seperti yang E. Jadi si penulis merasa sedihnya tuh karena dia tidak memiliki gaun yang indah atau dia hanya memiliki gaun yang sederhana. Permasalahannya adalah bukan di penulis yang hanya memiliki gaun yang sederhana, tapi si penulis ini merasa kecewa karena gurunya ini malah mempunyai kostum yang lebih bagus, kostum yang bagus, sama luxurious props, seperti itu, properti yang bagus juga. Jadi untuk jawaban yang E, she only had a very simple dress, ini bukan jawaban yang tepat untuk menjawab alasan kenapa si penulisnya sedih. Jadi untuk jawaban yang I bisa kita coret terlebih dahulu. Nah, jadi di pertanyaan yang ini nih, dengan pertanyaan why did the writer feel sad before the competition, jawaban yang tepat adalah jawaban yang tadi kita simpan. Her teacher was not fair to her, atau gurunya tidak adil kepadanya. Jadi untuk jawaban yang ini adalah jawaban yang C. Gitu sahabat pintar. Dengan pertanyaan itu jawabannya adalah C. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah sahabat pintar, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya nih, kita tonton dulu yuk video tentang ini, perbedaan penggunaan 3 kata dalam bahasa Inggris. Nah sahabat pintar, dari ketiga kata dalam bahasa Inggris yaitu see, look, sama watch, itu sebenarnya memiliki makna yang sama kan, yaitu melihat. Nah tetapi kalian tahu nggak sih perbedaan penggunaannya? Nah perbedaan penggunaan yang pertama tuh, kalau misalnya see itu adalah sesuatu yang tidak disengaja, atau kalian melihat atau mengarah ke objek yang pandangannya atau arahnya itu tidak disengaja. Akan tetapi kalau misalnya look sama watch itu sesuatu yang intentional, atau kalian sengaja melihat ke specific directions atau ke arah tertentu, seperti itu. Nah sekarang kita bahas dulu ya yang see. Nah see itu sebenarnya tujuannya tuh kondisi kita saat to notice someone or something with our eyes, atau untuk memperhatikan sesuatu dengan mata kita. Akan tetapi bukan pada directions atau arah yang kalian sengaja atau unavoidable nih. Nah contoh kalimatnya seperti apa sih? Contoh kalimat yang pertama, can I see your card please? Bisakah aku melihat kartumu? Seperti itu. Nah contoh kalimat yang kedua adalah, did you see what it was? Kamu tadi lihat nggak sih itu apa? Seperti itu. Jadi sesuatu yang muncul atau kalian melihatnya itu hanya secara sekilas. Kalian tidak terfokus atau tidak memperhatikan dengan detail atau sesama sesuatu objek itu atau seseorang tersebut. Itu sobat pintar. Itu adalah penggunaan yang C. Nah sobat pintar, yang seperti kakak bilang tadi, look sama watch itu sama-sama ke specific directions yang intentional. Jadi kalian sengaja melihat atau memperhatikan ke arah tersebut. Akan tetapi, apa sih perbedaan penggunaan dari look sama watch? Nah, kalau look itu, dia itu to direct our eyes to specific directions,
of someone or something yang static, maksudnya yang diam seperti itu. Jadi dia tidak bergerak. Itu yang look. Nah, contoh kalimatnya seperti apa ya, Kak? Nah, contoh kalimat yang pertama itu adalah he looked at himself in the mirror. Jadi dia melihat dirinya sendiri di cermin. Nah, objek yang tadi dia lihat itu kan sesuatu yang diam di tempat, ya kan? Tidak bergerak. Jadi kata kerja yang bisa kalian gunakan, kata kerja yang tepat itu adalah yang look. Gitu Sobat Pintar. Nah, contoh kalimat kedua gimana ya? Contoh kalimat kedua nih untuk menggunakan look, yaitu look at the paintings beside the statue. Seperti itu. Look at the paintings beside the statue. Atau lihat tuh lukisan yang ada di samping patung itu, seperti itu. Jadi look di situ adalah mengarahkan pandangan kita to direct, atau mengarahkan pandangan kita ke specific object, ke specific directions. Seperti itu Sobat Pintar. Itu untuk penggunaan yang look. Oke? Nah, kalau misalnya yang watch, gimana ya Kak? Nah, kalau yang watch itu sesuatu yang intentional juga, kalian mengarahkan pandangan kalian ke specific directions. Akan tetapi objek atau seseorang yang kalian itu adalah moving atau bergerak. Contohnya misalkan kalian saat menonton televisi, they are watching televisions. Jadi objek yang kalian lihat atau spesifik benda atau seseorang yang kalian itu dia bergerak. Nah, kalau misalnya kalau seperti itu situasinya, kata kerja dalam bahasa Inggris yang kalian gunakan lebih baik itu menggunakan yang watch. Atau they are, contoh lainnya nih ya, atau they are watching a play seperti itu, atau a theater seperti itu, atau drama seperti itu, a drama. Nah, jadi kalau misalnya yang kalian lihat itu ke arah spesifik yang bergerak nih objeknya, itu kalian menggunakan yang watch. Itu Sobat Pintar. Nah, Sobat Pintar, itu tadi perbedaan penggunaan dari see, look, sama watch. Masih ingat kan? Kalau see, ingat ya, sesuatu yang sekilas tuh kalian lihatnya. Kalau yang look sama watch itu sesuatu yang disengaja, akan tetapi kalau look itu adalah sesuatu yang static atau berdiam, dan watch adalah sesuatu yang moving atau yang bergerak. Nah, semoga penjelasan tadi di video ini bermanfaat dan bisa kalian praktekkan penggunaannya dalam mempelajari bahasa Inggris. Oke? Nah, Sobat Pintar, gimana tadi penjelasan tentang perbedaan penggunaan see, look, sama watch? Semoga kalian bisa mengerti ya perbedaan penggunaannya. Sekarang kita lanjut yuk ke pembahasan selanjutnya. Nah, Sobat Pintar, di sini ada soal berikutnya dengan teks yang sama dalam waktu 30 detik. Kalian coba kerjakan dulu ya. Pertanyaannya, from the text it can be concluded that Nah, Sobat Pintar, gimana tadi hasil kalian mengerjakan? Benar apa salah? Kita coba jawab bersama ya. Nah, di sini tuh pertanyaannya adalah from the text it can be concluded that, seperti itu. Jadi di sini kita harus menemukan kata kuncinya adalah concluded. Nah, di sini kakak tulis di bawah ya, concluded. Itu maksudnya adalah kesimpulannya tuh apa? Disimpulkan. Apa sih yang bisa disimpulkan dari teks tersebut, seperti itu. Jadi kita harus mencari sebuah fakta yang sesuai dengan apa sih isi teksnya itu dari beberapa opsi jawaban yang ada di sini. Nah, tadi kan kita sudah selesai membaca paragraf 1-nya, paragraf 2 tentang persiapannya si penulis, dan sekarang di paragraf ketiga. Nah, paragraf ketiga kita coba baca bersama terlebih dahulu. Di paragraf ketiga, the competition started, atau competitionnya itu sudah mulai. I got number 29 and my friends got number 5 and 10. Jadi penulisnya itu mendapatkan nomor urut 29 dan dua temannya itu nomor 5 dan nomor 10. I was nervous but I showed my best performance on stage. Jadi si penulisnya itu merasa nervous gitu loh, tapi tetap mencoba, nih ya, penulisnya itu merasa nervous tapi dia tetap mencoba menampilkan yang terbaik gitu, performance, my best performance on stage, seperti itu. Lots of people took photos and videos of me. Banyak orang itu mengambil gambar dan juga video dari si penulisnya ini.
Finally, anxiety was gone after I had finished performing. Jadi akhirnya rasa takutnya dia kan tadi nervous. Nah, rasa takutnya itu udah hilang setelah dia menyelesaikan performance-nya atau penampilannya. And then the announcement came which made three of us very uneasy. And then selanjutnya pengumumannya tuh datang. Ini pengumumannya tuh membuat si penulis sama teman-temannya itu merasa was-was, merasa nggak aman, menang apa nggak ya, seperti itu. Nah, kalimat selanjutnya nih, luckily, beruntungnya, I was chosen as the first winner. Jadi si penulisnya itu terpilih menjadi first winner, juara 1, seperti itu. I went to the stage and all the judges congratulated me and gave a plaque, trophy, and money. I was very happy. Jadi penulisnya tuh menuju ke stage atau panggungnya dan semua jurinya tuh mengucapkan selamat. Dia juga mendapatkan plakat menang, trofinya, mendapatkan pialanya juga, mendapatkan uang tunai juga. I was very happy. Di sini penulisnya mengakhiri dengan kalimat I was very happy. Jadi merasa senang. Penulisnya itu merasa sangat senang. Seperti itu. Nah, Sobat Pintar, tadi kan kita sudah selesai di paragraf pertama, 2 sama 3-nya. Sekarang kita coba cocokkan di opsi jawabannya satu persatu. Di opsi yang A, practice makes performance go well. Jadi, kalau semakin banyak kita latihan dan mempersiapkan, itu membuat penampilan kita itu berjalan dengan baik, seperti itu. Apakah tadi teksnya seperti itu? Nah, kita buktikan di dalam teksnya. Jadi di paragraf kedua, itu kan tentang preparation-nya. Jadi si penulisnya itu mempersiapkan apa saja sih? Dia tuh dibantu oleh gurunya untuk mempersiapkan latihan pronunciation atau pelafalan, facial expressions atau mimik wajahnya itu seperti apa, dan juga gestures. Jadi dia di sini tuh mempersiapkan secara teknisnya tuh harus menampilkan yang terbaik dari pelafalannya, seperti itu. Nah, selanjutnya dia juga prepare the props and costume. Dia juga persiapkan propertinya, menyiapkan kostumnya yang akan dia kenakan. Walaupun dia merasa nervous nih ya, tapi dia tetap berusaha untuk menunjukkan yang terbaik. Seperti itu, Sobat Pintar. Jadi untuk jawaban yang A nih, dengan practice makes performance go well, ini bisa kita simpan terlebih dahulu karena sesuai dengan apa yang ada di dalam teks yang bisa kita simpulkan. Dengan beberapa persiapan, dengan latihan, itu bisa membantu performance atau penampilannya itu berjalan dengan baik. Nah, sekarang kita lihat di opsi jawaban yang B. Being nervous helps perform well on stage. Jadi, being nervous, merasa nervous, itu membantu perform atau penampilannya itu berjalan dengan baik di panggung. Tidak menjamin ya. Jadi, di sini kan ada kalimat I was nervous, but I showed my best. Nah, akan tetapi tidak bisa disimpulkan kalau nervousnya itu menjadi faktor yang membantu performnya atau penampilannya itu berjalan baik di panggung. Jadi untuk jawaban yang B ini bukan jawaban yang bisa kita pilih. Kita coret. Nah, sekarang jawaban yang C. Wearing simple clothes can help win the competition. Jadi mengenakan pakaian yang sederhana itu bisa membantu untuk memenangkan kompetisinya. Nah, awas terjebak di opsi jawaban yang C ya, karena kan tadi di opsi jawaban C dia mengatakan I just wore simple ones. Jadi dia hanya menggunakan pakaian yang simple. Nah, di sini case-nya itu sama dengan yang B. Menggunakan atau mengenakan pakaian yang simple atau yang sederhana itu tidak bisa kita simpulkan sebagai faktor yang mendukung penulisnya itu memenangkan kompetisi, gitu Sobat Pintar. Jadi yang jawaban yang C ini jawaban yang belum tepat, yang kurang tepat, yang tidak bisa kita pilih. Jadi dicoret, oke? Nah, sekarang di jawaban yang D. It is necessary to wear beautiful costumes for the competition. Ini tuh necessary itu perlu untuk mengenakan kostum yang cantik gitu, untuk kostum yang bagus di kompetisi, seperti itu. Apakah bisa disimpulkan? Tidak, karena penulis itu malah menggunakan pakaian yang sederhana, bukan pakaian yang cantik. Jadi untuk jawaban yang D ini bukan jawaban yang tepat. Kita coret ya. Nah, sekarang jawaban yang E. Beautiful costumes and luxurious props are the requirements for the competition.
Beautiful costume, pakaian yang cantik atau kostum yang cantik, kostum yang bagus, dan properti yang bagus juga adalah requirements. Nah, sobat pintar tahu nggak requirements ini maknanya apa? Kakak tulis di sini ya. Requirements itu tuh maknanya itu adalah syarat. Sini, syarat. Apakah tadi mengenakan kostum dan properti yang bagus itu adalah syarat dari kompetisinya? Tidak. Jadi untuk jawaban yang I itu bukan jawaban yang tepat. Jadi kita coret. Nah, untuk pertanyaan yang ini nih, nomor yang ini dengan pertanyaan from the text, it can be concluded that jawaban yang tepat adalah jawaban yang tadi kita simpan nih sobat pintar, yaitu yang A. Oke. Practice makes performance go well. Nah, gitu sobat pintar. Jadi jawabannya yang A. Sekarang setelah pembahasan ini, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, sobat pintar, di sini ada soal berikutnya dengan teks yang sama dalam waktu 30 detik. Kalian coba kerjakan dulu ya. Soalnya blank, I was nervous, I showed my best performance on this stage. The sentence can be connected by which of the following words? Nah, gimana sobat pintar? Kalian sudah menemukan jawabannya? Hasilnya tadi benar? Oke, sekarang kita bahas ya. Nah, di sini soal yang ini itu ada petikan kalimat titik. I was nervous, I showed my best performance on this stage. Jadi di sini tuh ada yang blank yang harus kita isi. I was nervous, aku merasa nervous. I showed, aku menunjukkan my best performance on this stage. Seperti itu. Nah, di sini kita coba cari di teksnya itu dia posisinya di sebelah mana sih? Nah, yang I was nervous, I showed my best performance on this stage, itu dia itu, oke, kita lihat di paragraf yang ini. I was nervous, but I showed my best performance on stage. Nah, di sini di dalam teks itu sebenarnya sudah memiliki sebuah kata penghubungnya atau coordinating conjunctions. Tapi di sini soal yang ini kita harus menemukan kata penghubung lainnya yang tepat yang letaknya itu di bagian depan. Nah, kalau ini kan akan tetapi ya, but. Nah, sekarang kita lihat di pilihannya. The sentence can be connected by which of the following words? Jadi, dua kalimat ini itu bisa digabungkan dengan conjunction atau kata penghubung yang mana sih? Nah, kita lihat ya maknanya satu-satu. Di sini ada however. However itu maknanya adalah bagaimanapun. Bagaimanapun. Nah, kalau yang although itu adalah meskipun. Meskipun. Oke. Nah, kalau yang because itu karena. Yang but itu adalah akan tetapi. Akan tetapi. Nah, kalau yang if itu adalah sebuah pengandaian, yaitu jika. Nah, dari 5 pilihan ini ada however, although, because, but, if. Biasanya untuk yang sesuatu yang kontras atau memiliki dua sisi yang berbeda, itu adalah pilihannya itu antara however, although, sama but. Seperti itu, akan tetapi. Nah, karena kan tadi akan tetapi sudah digunakan di dalam teks dan akan tetapi ini harus ada di antara dua kalimat. Seperti itu, ada di tengah-tengah antara dua kalimat. Jadi untuk jawab opsi yang D ini sudah jelas salah. Oke. Nah, sekarang berarti sisa however sama although bagaimanapun sama meskipun. Nah, biasanya however ini kan menggabungkan dua kalimat. Nah, biasanya however itu seperti ini. Misalnya di sini ada kalimat yang pertama, titik, terus baru however. However itu sama-sama to express contrast atau dua ide yang berbeda. Terus ini ada kalimat yang kedua, seperti itu. Nah, kayak although
ini pada umumnya itu digunakan di awal kalimat untuk menjelaskan kalimat yang utama yang pertama. Setelah itu ada penjelas kalimat yang kedua. Seperti itu sobat pintar. Nah, jadi dari bentuknya di sini kan ada yang dikosongin, terus ada kalimat utamanya I was nervous. Terus ada kalimat penjelas yang selanjutnya adalah I showed my best performance on this stage. Jadi kalau misalnya kalimat itu mau menggunakan yang pertama di sini, although, meskipun aku nervous, seperti itu, aku menunjukkan yang terbaik di stage, seperti itu. Nah kalau misalnya however, ini bagaimanapun, itu berarti letaknya itu dia ada di tengah, seperti ini. Nah contoh kalimatnya kalau misalnya dibentuk yang bagaimanapun, itu bentuknya harus seperti ini, I was nervous. Nah terus titik, ini kalimat yang pertama, kalimat utamanya, yang independennya, kalimat yang bisa berdiri sendiri. Nah, selanjutnya ada however, terus I showed my best. Nah, aku merasa nervous gitu, aku nervous. Bagaimanapun aku bisa menunjukkan yang terbaik, seperti itu. Jadi untuk pertanyaan yang ini, pilihan jawaban yang tepat atau conjunction yang sesuai dengan pertanyaannya nih, bentuk teksnya, bentuk sentence-nya, maksudnya kalimatnya adalah jawaban yang although atau meskipun maknanya. Bentuknya adalah dia di depan, terus ada kalimat utama yang bisa berdiri sendiri, lalu diberi koma dan kalimat kedua atau penjelasnya. Seperti itu sobat pintar. Gimana penjelasan soal yang berikut? Semoga penjelasannya ini bisa kalian pahami ya. Nah sobat pintar, tadi sudah kita bahas bersama nih beberapa naskah ujian nasional bahasa Inggris dan juga kita sudah menonton video tentang bahasa Inggrisnya, yaitu tentang perbedaan penggunaan 3 kata dalam bahasa Inggris, yaitu see, look, sama watch. Semoga pembahasan kita tadi itu bisa kalian pahami dan bermanfaat bagi kalian, dan videonya juga bisa kalian mengerti dengan baik. Dan jangan lupa belajar pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa!